Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Sijamil Mubarak rahimahullah. Dibuka kitab Al-Ghayat Tagrib. Tandaan saya masih di tentang hal-hal yang wajib buat kita ketika kita mengetahui ada orang meninggal. Masih di halaman 13 baris ketiga dari bawah. Kemarin belum selesai, siapa saja yang boleh dimandikan, boleh disolatkan dan dikafankan serta dikuburkan. Karena nanti ada orang yang tidak boleh dimandikan, hukumnya haram, tidak boleh disolatkan dan lain sebagainya. Kalau yang pegang Fathul Qorib, bacaan kita kemarin terakhir, wa yajuzu ghusluhu fil halain. Sampai di situ, mulai dari situ. Yang pegang Fathul Qorib ada di bacaan wa yajuzu ghusluhu fil halain. Kalau yang pegang matan kitab kecil Al-Ghayat Tagrib masih di halaman 13 baris ketiga dari bawah, kita baca ambil berkah dari faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu faslun wa yalzamu bil mayyiti arba'atu asya ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima asyahidu fi ma'rakatil musyrikin wa siktu alladhi lam yastahilla sarihan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala aslun wa yalzamu bil mayyiti arba'atu asya. Asal ini menjelaskan tentang keharusan, kewajiban bagi mayit, yaitu ada 4 hal kemarin. Ghusluhu, yang pertama kewajiban kita memandikan itu mayit, wa takfinuhu, mengkafankan itu mayit, wassalatu alaih, mensalatkan itu mayit, wa dafnuhu, dan memakamkan. Itu kewajiban kita. Kemudian kemarin secara umum setiap jenazah itu harus dimandikan, bahkan wajib dimandikan, dikafankan, dan disolatkan serta dikebumikan, dimakamkan. Tapi wa yajuzu ghusluhu fil halain, boleh memandikannya, yaitu ada pada 2 hal. Yang boleh dimandikan pada 2 hal itu, yaitu yajuzu takfinud dhimmi, boleh kita wajib kita mengkafankan orang kafir dhimmi. Ya, orang kafir dhimmi itu orang kafir yang hidup berdampingan dengan umat muslimin, non muslim tapi sama kita orang muslim, dia baik-baik aja. Ya, tidak memerangi orang muslim, gak jahat sama orang muslim, itu disebut kafir dhimmi. Kalau orang kafir, orang non muslim yang memusuhi umat Islam, ya seperti orang-orang Yahudi, ya Zionis Israel, itu disebut namanya kafir harbi. Ya, kafir, orang kafir yang selalu memerangi umat Islam. Sekarang yajuzu ghusluhu, boleh memandikannya. Maksudnya orang kafir. Ya, orang kafir yang boleh dimandikan dialah fil halain, yaitu dalam 2 hal. Halil harbi wal dhimmiyah. Ya,
yaitu kafir harbiyah wal dimiyah, yaitu dimaksud dua hal, yaitu orang kafir harbi dan kafir dhimmi. Wa yajibu takfinul dhimmi, wajib hukumnya mengkafankan orang kafir dhimmi. Ya, wajib dikafankan, tidak seperti layaknya dan umumnya kita lihat orang-orang non muslim, maaf ya, mereka itu ketika meninggal setelah dimandikan tidak dikafankan, tapi dipakain jas gitu kan, dipakain safari, ya dipakain baju kebesaran. Ya padahal ya kalau dia tidak ada yang mengurus, kita yang mengurus orang muslim, kita tetap wajib kafankan. Itu kalau kafir dhimmi. Ya wajib juga selain kita kafanin, serta kita kafanin, ya wadafnuhu, wajib kita kubur. Itu kalau kafir dhimmi. Ya kalau kafir dhimmi. Wadunal harbi wal murtad, bukan orang kafir harbi dan orang murtad. Kalau kafir harbi, ya orang kafir yang memusuhi umat Islam, atau orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, dulunya dia non muslim masuk dalam agama Islam, balik lagi ke agama lamanya, itu namanya murtad. Atau dulunya muslim, dia keluar dari Islam pindah ke agama lain, itu namanya murtad. Nah kalau orang kafir dhimmi tetap masih wajib kita kafankan. Tapi kalau kafir harbi dan orang murtad itu nggak wajib, ya nggak wajib kita kafankan. Ya fala yajibu takfinuhuma, tidak wajib mengkafankan keduanya, baik orang kafir harbi, orang kafir yang selalu musuh umat Islam, atau orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam. Tidak wajib bagi kita untuk mengkafankan. Ya boleh tadi itu dia pakai jas kayak, dia pakai apa kayak, ya boleh. Nggak wajib hukumnya kita kafankan. Wala dafnuhuma, juga nggak wajib kita kubur. Ya artinya orang kalau sudah kafir, sudah non muslim itu tidak lagi Allah hormatin, tidak lagi Allah muliain. Ya kalau orang meninggal yang muslim, kafir harbi, kafir dhimmi saja masih dimuliain itu jenazahnya. Ya masih dihormatin tuh jenazahnya, masih harus diselenggarain tuh jenazahnya, harus dimandiin, dikafanin, dikuburin, itu namanya dimuliain. Tapi kalau dia udah kafir harbi, ya orang kafir harbi, orang kafir yang musuh umat Islam, seandainya dia meninggal, dia mati ada di lingkungan kita nggak punya kewajiban untuk ngapanin, nggak punya kewajiban untuk kuburin. Ya nggak punya kewajiban. Atau orang yang murtad, ada di sekitaran kita orang yang murtad, keluar dari Islam, dia meninggal. Ya, nah, kemudian keluarganya nggak ada, ya dia hidup umpamanya hanya sebatang kara. Nah, maka kita tidak punya kewajiban untuk mengkafankan, bahkan tidak punya kewajiban untuk menguburkan. Nah, bal juzu ya igramul kilab ala jifatihima, bahkan boleh itu kita biarin aja jenazahnya itu, ntar dijadiin rebutan sama maaf anjing-anjing pemakan bangkai, ya anjing-anjing memakan apa namanya itu daging, nah, biarin dirobek-robek, masih kita nggak punya kewajiban. Artinya udah nggak dimuliain lagi. Ya orang kalau sudah tidak Islam tidak dimuliakan oleh Allah. Ya hidupnya nggak dimuliain, ya matinya. Hidupnya nggak dimuliain. Kita ada air sedikit doang, seember doang. Ya ada air seember doang, buat mandi hadas, buat wudhu. Sementara ada orang kafir, ada orang murtad yang kehausan. Ya kalau nggak kita kasih minum, dia nggak kasih air, dia bakal mati. Ya, nah, kita tetap boleh pakai itu air untuk mandi hadas, tetap boleh pakai itu air untuk wudhu. Jangan kasih itu orang kafir, jangan kasih itu orang murtad. Ya hidupnya nggak dimuliain oleh agama, Allah nggak muliain, Allah hinain. Ya, tuh. Bahkan jenazahnya tidak wajib kita kafankan, tidak wajib kita kebumikan. Melejus ikromul kilab ala jifatihima, bahkan boleh kita biarkan itu jenazahnya, mayitnya, bangkainya dijadikan santapan maaf anjing-anjing memakan daging. Nah, itu ya secara apa namanya ekstrimnya. Ya ekstrimnya kalau kita mau biarin kita nggak dosa. Seandainya kita nggak kuburin,
seandainya kita nggak kafanin orang murtad, orang kafir, kita nggak dosa, nggak terhitung dosa. Ya, nggak terhitung dosa. Tapi karena kita bertetangga mungkin, atau kita mungkin berteman, wa yajuzu fihima dalika kabuslihima. Tapi boleh aja kita mandiin, boleh aja kita kafanin, boleh aja kita kuburin. Gitu, karena hubungan kerabat, karena hubungan tetangga, karena hubungan teman, ya nggak enak sama keluarganya. Nah, itu masih agama bolehin. Tapi secara ekstrim tadi, secara tegas, kita tidak punya kewajiban. Tidak punya kewajiban untuk mengkafankan itu orang kafir, kafir harbi. Tidak punya kewajiban untuk mengkafankan orang murtad. Bahkan kita tidak punya kewajiban untuk memakamkannya, memakamkan keduanya. Nah, itu ya kalau orang kafir harbi dan orang murtad. Wa amal muhrimu, adapun orang yang muhrim, orang yang sedang ihram, lagi ihram, ya baik ihram haji atau ihram umroh, lagi pakai pakaian ihram, ya dia lagi ihram. Nah, pakai pakaian ihram. Adapun orang yang meninggal dalam keadaan ihram, mengenakan pakaian ihram, sedang berihram, ayajibu fihil umur arba'ah, maka wajib kita tetap melakukan 4 hal di atas. Wajib mandiin, wajib ngapanin, wajib nyolatin, wajib nguburin. Ya, orang yang berihram. Tapi seandainya dia meninggal sedang mengenakan kain ihram, idza kufinal muhrim, ya fala yustaru ra'suhu wala wajhul mar'atil muhrimah. Kalau dia meninggal sedang berihram, baik itu laki-laki atau perempuan, kita tetap wajib mandiin, wajib ngapanin, wajib nyolatin, wajib nguburin. Tapi kalau dia kita kafankan setelah dimandiin, tetap ada perbedaan dengan orang yang meninggal secara biasa. Ya, tetap ada perbedaan. Di mana perbedaannya? Idza kufinal muhrim. Kalau orang yang pakai sedang berihram meninggal, setelah kita mandikan, tetap kita kafankan. Hanya saja fala yustaru ra'suhu wala wajhul mar'atil muhrimah, tidak boleh kita tutup wajahnya. Wajahnya nggak ditutup. Ya, tetap ini dipakein kain kafan. Ya, kemudian ditutup badannya seluruhnya kecuali mukanya, kepalanya. Ya, kalau dia laki-laki kepalanya jangan ditutup. Pocongannya nggak boleh diikat. Ya, kalau ada laki-laki pocongannya nggak diikat, nggak ditutup. Ya, jadi kalaupun kainnya panjang, tetap digulung ke bawah. Ya, kalau dia laki-laki kepalanya nggak boleh tutup. Kalau pakai ihram, lagi ihram kita kan nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai tutup di kepala kan. Nah, kita yang laki-laki. Nah, jadi kalau dia sedang berihram, nah itu tidak boleh ditutup. Fala yustaru ra'su, jangan ditutup kepalanya. Kalau dia perempuan yang sedang ihram meninggal, kemudian setelah kita mandikan, dikafankan. Dikafankan ditutup seluruh tubuhnya. Wala wajhul mar'atil muhrimah, tidak boleh kita tutup wajahnya. Mukanya nggak boleh tutup kalau perempuan. Ya, jangan ditutup. Nah, ya kenapa begitu? Ya, tidak umum kepala jenazah itu pocongannya nggak diikat. Kemudian dan tidak boleh tutup kepalanya kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan tidak boleh tutup wajahnya, jadi wajahnya terlihat. Ya, karena perempuan lagi ihram nggak boleh tutup wajah. Ya, nggak boleh tutup wajah kalau lagi ihram, pakai pakaian ihram. Tuh. Kenapa begitu? Li'annal ihrama la yabtulu bil mauti. Tuh, karena ihram, orang lagi ihram itu tidak membatalkan dengan adanya kematian. Dia mati itu ihramnya nggak batal. Tetap dia dihukumkan sedang berihram. Fainal muhrima yub'atu yaumal qiyamati muhriman mulabbiyan. Karena orang yang sedang berihram nantinya itu akan dibangkitkan di hari kiamat, tetap dia pakai pakaian ihram dan tetap dia sedang bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi bangun dari kubur gitu mereka. Pakai pakaian ihram. Ya, pakai pakaian ihram. Makanya nggak boleh ditutup ya wajahnya. Nah, itulah sesuai hadis Nabi, kata Nabi itu yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Kata Nabi itu
seseorang akan meninggal dunia sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan, apa yang banyak dia kerjakan. Nah, kalau dia banyak melakukan ibadah waktu hidupnya, boleh jadi dia meninggal sedang ibadah. Kalau dia banyak baca Quran waktu hidup, boleh jadi dia meninggal sedang baca Quran. Kalau dia banyak baca istighfar, baca salawat, dia baca maulid, boleh jadi dia meninggal dalam keadaan itu. Ya, nah itu maka tidak boleh ditutup wajahnya. Nah, kata Nabi, orang itu meninggal sesuai dengan apa yang dia dilakukan. Dan nanti di hari kiamat itu kata Nabi, wa yub'atsul mar'u wa yub'atsu ala ma mata alaih, dan dia dibangkitkan sesuai dengan waktu dia meninggalnya. Ya, dia meninggal dalam keadaan ihram, dibangkitkan dalam keadaan ihram. Ya, dia meninggal pakai kain ihram, sedang ihram haji atau ihram umroh, nah nanti dibangkitkan dia dalam keadaan ihram. Bahkan dikatakan tadi, ya yum'atu yaumil qiyamati muhriman mulabbiyan, dibangkitkan di hari kiamat mereka itu orang-orang sedang berihram kemudian dia meninggal. Nah, maka begitu dibangkit dari kubur di hari kiamat, dia sedang mengenakan pakaian ihram dan terus mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Makanya harus dibedakan. Tuh, makanya harus dibedakan. Tidak boleh ditutup kepalanya kalau dia laki-laki, tidak boleh ditutup wajahnya kalau dia perempuan. Itu ketika mereka meninggal sedang berihram. Kemudian wa amas syahidu, adapun orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Ya, mati syahid, ada orang yang mati syahid dunia akhirat, ada yang mati syahid akhirat. Ada nilai pahala mati syahid dunia akhirat, ada yang dapat pahala syahid, pahala akhirat doang. Ini yang dapat wa amas syahid, orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Wala yughsal wala yusalla alaih, maka tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan. Nih. Ya, kalau orang mati syahid itu nggak usah disolatin, nggak usah dimandiin dan nggak usah disolatin. Ya, no. Ya, nggak usah disolatin dan nggak usah dimandiin dan nggak usah disolatin. Nah, makanya itu disebutkan wasnani, la yughsalani wa la yusalla alaihima. Maka ada dua orang, kelompok orang yang tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan ketika dia meninggal dunia. Siapa dua orang itu? Ahaduhuma as-sahidu fi ma'rakatil musyrikin, orang yang mati syahid, yaitu matinya berada di dalam pertempuran melawan orang-orang musyrik, pertempuran melawan orang-orang kafir. Nah, jadi meninggal di situ, ayal magtul. Ya fi maudi harbihim, mereka meninggalnya itu di medan perang. Ya, perang melawan orang-orang musyrik, perang melawan orang-orang kafir. Nah, itu maka mereka disebutnya mati syahid. Nah, orang yang mati syahid ya yaitu orang yang tidak boleh dimandiin, kalau dia meninggal dunia tidak boleh disolatin. Nah, jadi kan badannya berlumur darah, ya udah justru itu nanti akan menjadi saksi. Yang menjadi saksi, dia itu meninggal sedang membela agama Allah. Ya, dia itu sedang meninggal sedang mempertahankan agama Allah. Nah, makanya dia itu nanti dibangkitkan juga sama, dibangkitkan dalam keadaan dia berlumur darah, itu menjadi saksi bahwa dia meninggalnya itu mati syahid. Makanya tidak boleh ya hukumnya dimandiin dan tidak boleh disolatin. Siapa orang yang maksud itu mati syahid? Wa huwa man mata fi hali qitalil kufar, yaitu orang yang meninggal di saat dia sedang memerangi orang-orang kafir. Ya, sedang memerangi orang-orang kafir, au kafirun wahid, atau orang kafir yang satu orang, satu lawan satu umpamanya. Ya, dalam rangka mempertahankan agama, dalam rangka mempertahankan Al-Qur'an umpamanya, Al-Qur'an diinjak-injak, Al-Qur'an dihina-hina. Dia marah, akhirnya terjadi keributan antara orang muslim dengan orang kafir. Nah, dia meninggal, tetap dihukumkan mati syahid. Ya, tetap dihukumkan mati syahid karena dia sedang mempertahankan itu kemuliaan agama Islam. Nah, itu sama, baik dia meninggalnya pertempuran orang-orang kafir dengan orang-orang muslim. Nah, orang muslim yang meninggal maka dihukum kafir.
dihukumkan syahid. Atau dia bertempurnya 1 lawan 1, ya dia meninggal, sama itu juga, ya itu juga sama dihukumkan syahid. Yaitu bisababihi, bisababil kita sawaun batalahu kafirun mutlaqan. Sama saja meninggalnya dia itu semata-mata memang meninggal karena dibunuh oleh orang kafir, ya amdan, secara sengaja dalam pertempuran dia dibunuh oleh lawan, oleh orang kafir. Au khata'an, atau salah bunuh, ya tapi dia sedang ada di medan perang, cuman salah bunuh, kan bisa saja terkena salah tembak, salah panah, salah salah bacok, ya salah tombak, ada kesalahan. Ya augotalahu muslimun khata'an, yang membunuh itu sebenarnya orang muslim mau bunuh orang kafir, dia tombak orang kafir, tapi orang kafir ini yang ngeles, orang kafir yang lari, akhirnya terkena teman sendiri, sama tetap dihukumkan mati syahid. Kalaupun itu ada kesalahan bunuh, ya dia panah, dia tembak umpamanya, ya orang kafir, kemudian orang kafirnya ngeles, nggak kena, yang kena orang muslim, tapi ada dalam pertempuran, tetap dihukumkan mati syahid. Ya tetap dihukumkan mati syahid. Au khata'an, ya qatalahu muslimun khata'an, au ada silahuhu ilaih, atau ya dia membacok dengan pedangnya, kemudian lawannya itu orang kafir umpamanya pakai perisai, pakai tameng, karena pakai tameng itu terbuat dari baja, kemudian begitu dia bacok dihalangin pakai tameng, akhirnya pedangnya itu justru mengenai dirinya sendiri, sama. Au ada silahuhu ilaih, atau kembali itu senjatanya mengenai dirinya sendiri, itu dia meninggal, sama dihukumkan mati syahid. Tetap dihukumkan mati syahid selama dia meninggal ada di medan pertempuran. Atau dia matinya bukan karena ditembak, bukan karena dipanah, bukan karena ditombak, bukan karena pedang, tapi jatuh dari kendaraannya, jatuh dari kudanya, jatuh dari ontanya, kemudian keinjak umpamanya, ya ausagoto andabati, atau dia jatuh dari kendaraannya, ya dari kudanya jatuh keinjak, ya lehernya, kemudian dia meninggal di situ, tetap dihukumkan mati syahid selama meninggalnya ada di medan perang, ya dalam pertempuran. Ya atau ya yang sepertinya, ya itu tadi, ya jatuh dari kudanya, atau dia lagi berjalan tendang sama kuda, ya kemudian dia jatuh meninggal, itu sama, ya sama dihukumkan mati syahid, ya dihukumkan mati syahid. Nah, maka orang yang seperti itu kalau dia meninggal tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan, udah dikuburin aja begitu, ya dikuburin aja dalam keadaan seperti itu. Fa'in mata, sekarang kalau yang tadi udah selesai, meninggalnya di medan pertempuran, apapun sebabnya, yang dilihat lagi sebabnya, sebab matinya dia bukannya ketembak tapi jatuh dari kendaraannya, kemudian keinjek mati, tetap bukan mati syahid tadi. Tapi sekarang fa'in mata badan fisali, badan gedail gital, meninggalnya udah selesai nih pertempuran taruh selesai sampai jam 2, ya dia meninggal jam 3, tadi udah selesai, ya udah selesai. Fa'in mata badan gedail gital bagian bagi ya fihi hayatul mustagirah, ya habis perang dia luka parah, ya belum meninggal, dibawa diobatin, ya umpamanya tuh bijarohatin fi, ada luka yang di dia, banyak luka, bekas kena sayatan pedang, bekas kena tombak, bekas kena panah, ya atau bekas kena peluru, dia belum meninggal di situ, ya yang gatiu ya getau bimautihi minha, ya al jaroha, akhirnya dia matinya itu bukan karena dalam peperangan, tapi matinya karena luka, ya karena luka tadi bekas sayatan pedang waktu perang, luka bekas kena tombak waktu perang, ya luka bekas kena panah waktu perang, maka orang yang meninggal seperti ini ghairu syahidin fil awhar, ya pendapat yang paling jelas itu dihukumkan bukan mati syahid, ya bukan mati syahid, ya itu dihukumkan bukan mati syahid. Nah, jadi bagaimana itu? Ya sama berarti perlakuannya, wajib dimandiin, wajib dikafanin, wajib disolatin, wajib dikuburin. Nah itu
kalau meninggalnya setelah selesai pertempuran. Ya, setelah selesai peperangan. Kalaupun dia lukanya karena tadi perang, lukanya karena akibat perang, ya, cuman dia bukan dihukumkan orang yang mati syahid dunia akhirat. Dia hanya dapat pahala syahid akhiratnya. Ya, nanti lukanya tetap itu akan menjadi saksi di akhirat. Ya, dia bangkitkan dalam keadaan luka-luka sebagai saksi. Oh, ini dia meninggalnya ya dulu bekas kena luka tapi bekas perang. Itu seandainya itu terjadi. Wa kadza law mata ahadun min ahlil adli fi qitalil bugha, atau ada orang yang meninggal ya setelah terjadi ya dari orang-orang yang adil, taruh dia pemimpin yang adil tapi ya dia meninggal karena serangan fi qitalil bugha, ada dia meninggal karena serangan para pemberontak. Ya, ada ya raja-raja yang adil, orang pemimpin-pemimpin yang adil, ada saja orang yang tidak suka. Ya, ada pemberontak, kemudian dia meninggal. Ya, min muslimin. Ya, kemudian dia meninggal dalam pemberontakan itu, padahal dia termasuk pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang bijak, tapi dia meninggal karena serangan orang-orang pemberontak. Bagaimana dihukumkan mati syahid atau tidak? Ya, fa ghairu syahidin, maka dia dihukumkan bukan mati syahid. Ya, dihukumkan mati syahid. Jadi fayughsalu, ya fayughsalu wa yusalla alaih, tetap dia wajib dimandiin dan wajib disolatin. Sama. Kemudian awmata fi qitalin ma'al kufari labi bisababil qital, atau ada orang yang meninggal ya terbunuh ya oleh orang kafir tapi bukan sebab peperangan. Mata faj'atin, dia meninggalnya mendadak. Ya, meninggalnya mendadak. Kemudian ya maradin, bimaradin, atau dia meninggalnya karena sakit. Begitu ikut perang atau sakit keras, belum sampai perang sakit. Ya, sehingga dia enggak ikut perang. Ya, qatalahu muslimun amdan, atau dia dibunuh ya oleh orang muslim secara sengaja. Ya, fala yakunu syahidan, maka ini bukan orang yang dihukumkan mati syahid. Ya, bukan orang yang dihukumkan mati syahid. Tuh, kalau orang yang mati syahid tadi kenapa nggak boleh dimandiin, nggak boleh disolatin? Ya, fayahrumul ghuslu ala syahid, haram hukumnya memandikan orang yang mati syahid. Tidak boleh dimandiin, haram hukumnya. Kita mandiin bukan dapat pahala, malah dosa. Ya, walau junuban, kita tahu yang meninggal itu ya dia punya sedang janabah, sedang junub. Ya, karena semalam waktu mau berangkat perang dia lagi tidur sama istrinya, nggak sempat mandi karena udah buru-buru jalan berangkat perang. Kalau dia mandi dulu ketinggalan, umpama. Ya, kalau dia mandi dulu, dia junubnya dari junubnya ketinggalan, dia ketinggalan. Nah, akhirnya dia nggak mandi junub. Ternyata baru mulai perang, terbunuh dia. Ya, orang tahu, ya teman-temannya tahu kalau dia sedang junub. Bagaimana begitu? Tetap tidak boleh dimandiin. Wahaidan, atau perempuan yang ikut perang, yakin ya kata teman-temannya, kata saudaranya, kata keluarga itu perempuan yang ikut perang ini sedang haid, sama sedang nifas seandainya sekalipun, sama itu juga tetap tidak boleh dimandiin. Haram hukumnya dimandiin. Ya, orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Tuh, ya tetap haram hukumnya. Jadi nggak bolehnya itu bukan nggak boleh aja, tapi nggak bolehnya itu haram. Ya harumul ghuslu ala syahid, kalau orang yang mati syahid tadi syahid dunia akhirat, nah itu haram dimandiin, tidak bolehnya hukumnya haram. Bagaimana nyolatinnya? Sama, wa tahrumu sholat alaihi aydan, sama haram mensolatkannya juga. Tuh, ya tidak boleh diharapkan. Kenapa begitu? Ya bistignai an du'ail ghair, ya kastignaihi antat ala tadhiril ghair. Dia nggak boleh disolatin karena udah nggak butuh lagi doa dari orang lain. Mati syahid, ya mati syahid, ya udah jaminnya surga, jadi udah nggak butuh lagi Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, nggak perlu lagi. Ya dia udah nggak butuh lagi tuh doa dari orang lain, nggak didoain lagi udah masuk surga gitu. Ya makanya nggak butuh. Sama, dia juga nggak butuh lagi itu disucikan karena Allah sudah sucikan. Ya jaminan surga udah. Nah, makanya nggak boleh dimandiin.
Ya, nggak boleh dimandiin dan tidak boleh sholatkan. Bahkan hukumnya haram orang yang mati syahid itu dimandikan dan haram orang yang mati syahid itu disolatkan. Wasani asik itu yaitu keguguran. Belum kita bahas. Masih ada? Masih 4 menit. Masih 4 menit. Wasik itu udah kita baca. Ya wasani. Yang kedua yang nggak boleh dimandiin. Ya asik itu ladi. Yaitu wasani asik itu ladi lam yustahal. Lam yustahalla. Lam yurfa sautuhu. Yaitu orang yang meninggal, bayi yang meninggal, janin yang meninggal dalam keadaan keguguran. Ya, dalam keadaan keguguran itu bayi yang begitu keluar belum ada suara sama sekali. Ya, belum ada suara sama sekali. Nggak ada suara tangisan, nggak ada suara jeritan. Ya, sautuhu lam yurfa sautuhu, nggak ada suara sama sekali. Ya, sarihon secara jelas itu nggak ada. Ya, fa in istahala sarihon au baka, tapi kalau waktu dilahirin itu ada suara, ya ada suara iya begitu, ada suara tangisan. Ya, ada suara tangisan, maka fa hukmuhu kal kabir, maka hukumnya sama orang gede, sama orang dewasa. Ya, karena yang dianggap keguguran itu ialah orang-orang yang meninggal, bayi-bayi yang meninggal, janin-janin yang meninggal itu masih di atas baru berusia sekitar balagu arba'atu ashur, yaitu baru sekitar 4 bulan fasaidan atau lebih. Ya, sekitar 4 bulan 5 bulan. Ya, 4 bulan 5 bulan. Karena kalau udah 6 bulan 7 bulan ke sono itu udah dianggap bukan keguguran. Ya, tuh kalau sudah di hukmuhu asiktu dhahiru ya kal kabir. Kalau udah ada tanda-tanda kehidupan waktu lahir, ya waktu lahir tanda kehidupan udah ada, waktu lahir ada gerakan, ya terlahir ada gerakan padahal baru 6 bulan, baru 7 bulan, nah maka hukumnya sama orang dewasa. Berarti wa yughassalu wa yukafanu wa yusalla alaihi wa yudfanu. Maka hukumnya tetap sama orang dewasa, ya kalaupun masih bayi, ya tetap wajib dimandiin, wajib dikafanin, wajib disalatin dan wajib dikuburin. Itu kalau sudah bayi namanya, karena udah ada tanda-tandanya. Ya, tapi kalau yang baru 4 bulan, 5 bulan, sebelum 6 bulan, nah itu ya namanya keguguran. Kalau 6 bulan ke sono itu bukan lagi disebut keguguran sebenarnya, karena udah jadi orang. Ya, sudah jadi orang, udah kelihatan bentuk wujudnya orang tuh udah kelihatan, kakinya udah sempurna, tangannya udah sempurna, kepala udah sempurna, badan udah sempurna. Semuanya udah kayak orang, cuman dia masih kecil. Ya, kalaupun segede lengan, tetap itu sudah wajib dimandiin. Ya, kalau dari kehidupan di atas 6 bulan, wajib disekafanin, wajib disalatin, dan wajib dikebumiin, wajib dikuburin. Itu apa namanya? Kalau orang yang meninggal dalam keadaan keguguran. Kemudian asigit, ya asigit itu ya bitaslid nisin al-waladun nasilu qabla tamamihi, yaitu yang keguguran itu ialah bayi yang dilahirkan sebelum sempurna ya masa hamilnya, dihamilkannya, yaitu wa huwa sittatu ashur, belum 6 bulan. Ya, belum 6 bulan, 6 bulan ke bawah, baru 5 bulan, baru 4 bulan. Wa yajibu fihi ma yajibu fil kabir min salatin wa ghairiha, dari salat, dari mengkafankan, dari memandikan dan mengebumikan. Itu kalau sudah di atas 4 bulan atau 5 bulan. Nanti pada kelanjutannya itu ya tentang memandikan wa yughassalul mayyit ya witron. Bagaimana mandiin jenazah, caranya mandiin jenazah, nanti itu ada apa namanya aturan mainnya, ada tata caranya, ada kaifiatnya. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan Allah tetapkan iman Islam kita, Allah tambahkan ilmu, ketakwaan dan kesolehan kita, dan insya Allah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nanti wajib wassalu itu baru kita lanjutkan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana tarafna ولن
علينا الهدى تغسل كل عونا واستر لنا الأمراض وآمن الروعات واغفر لوالدينا واغفر ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول أوصى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والثناء